Halo teman-teman, mari kita lanjutkan kembali langkah berikutnya ya. Setelah form ini sudah kita bentuk, kemudian kita sudah mendapatkan linknya ya. Link yang kita bagikan sudah kita siapkan ya, sudah siap ya. Atau nanti kita bisa bagikan setelah kita siapkan spreadsheetnya ya. Cara membuat spreadsheetnya adalah kita klik di respon ini, kemudian nanti ada create ya, atau view response in sheet, kita klik aja. Nanti ada kalau muncul create, kita klik aja create ya, nanti muncul seperti ini ya. Tadi sebelumnya di template dokumen yang sudah kita buat itu ada nomor surat. Nah, kita masuk ke nomor surat ini. Nah, ini kan sifatnya otomatis ya, nggak diberikan nomor secara manual, yaitu dengan menggunakan formula. Formulanya sudah saya siapkan dari sini ya. Kita copy paste ini ya, copy, kemudian kita pastekan langsung aja ya, muncul nomor urut gitu ya. Nah, kalau kita klik di nomor urut ini ada formulanya ya, atau sintak yang ada di Google, yaitu nomor urut. Nah, kalau teman-teman mau merubah atau mengcustomize ini, tinggal rubah di sininya ya. Ini kalau kita klik contoh ya, misalnya muncul ya. Nah, ada kesalahan karena ini maunya tanggal ya, misalnya 7 bulan 7 ya, 2021. Nah, ini muncul. Ini nomor urutnya nomor 1, dan ini adalah template ya, tambahan yang kita pergunakan, bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Ini adalah W28, adalah minggu ke-28 maksudnya. Ini ada tahun, karena nah ini kita ambil ini dari tanggal sini. Tanggal 7 bulan 7 itu week ke-28 atau minggu ke-28 ya. Kita bisa cek di formulanya sini. Nah, teman-teman bisa ganti ini nih ya, week 6-nya atau dan year-nya, atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Teman-teman coba bisa berlatih atau diuji coba aja sesuai dengan kebutuhannya. Bisa diganti ya nama PT-nya nanti. Nah, ini sudah jadi, kita delete lagi ya teman-teman, hanya tes aja. Oke, sekarang langkah berikutnya adalah kita coba hubungkan Google Dokumen template yang sudah kita buat itu dengan spreadsheet ini ya. Pertama adalah kita menghubungkannya dengan AutoCAD add-on yang ada, add-on AutoCAD namanya. Ya, kita bisa klik open di sini. Tapi kalau teman-teman belum ada pilihannya di sini, ya tambahkan di sini ya, get add-on ini. Klik aja, nanti muncul di sini AutoCAD. Teman-teman tinggal pilih, klik gitu. Ya, tunggu sebentar ya biar teman-teman lihat juga. Nanti ada cara video tutorial untuk install juga akan saya bagikan ya. Nih, tinggal klik sini ya, klik sini, kemudian nanti tinggal install aja sih, klik install ya. Kebetulan saya sudah diinstal, jadi ada tulisannya uninstall seperti ini. Ikuti aja langkah-langkahnya, nanti otomatis akan muncul di sini. Nah, tinggal open ya. Open nih, sudah working, keluar. Ini kita delete dulu ya, job yang pernah saya buat. Saya delete dulu ya supaya nggak bingung. Nah, kita muncul seperti ini, nanti new job aja, klik new job.
Kemudian kita beri nama, jobnya apa, surat tugas ADC gitu ya, nama project kita. Kemudian kita lanjutkan ya. Sudah ada template di sini, kita bisa klik ya, atau kita bisa melalui mencari ya di drive ya, atau di bawahnya ini bisa kita klik ya sebetulnya. Ini sudah ada kebetulan, belum lama kita buat, jadi muncul di sini. Kemudian kita select sampai muncul di sini ya. Nah, ini sudah berubah jadi surat tugas, berarti sudah terlink dengan template surat tugasnya. Kita lanjutkan. Nah, ini kita tinggal isi aja, disesuaikan dengan spreadsheetnya dengan dokumennya ya. Ini nomor surat kita isi nomor urut ya. Sorry, karena kita kasih nomor urut ya. Kita ganti dulu ya teman-teman ya. Saya cancel ini. Saya ganti nomor surat. Karena saya copy paste juga dari tutorial, saya ikuti langkah-langkahnya. Saya coba praktekkan dan share ke teman-teman semua. Nomor sorry nggak kelihatan nih surat. Ya, ini berubah jadi nomor surat ya. Ya, sekarang kita lanjutkan kembali autocrat-nya. Kalau teman-teman ada terjadi kesalahan seperti itu, nanti project yang tadi masih bisa kita lakukan edit ya, masih bisa diedit ya. Tadi project ini yang baru kita buat, ini ada pensil kecil, ada edit ini ya, edit job ya, kita edit. Kita lanjutkan lagi nih. Langkah 1 sudah kita lakukan dengan benar. Ini juga langkah kedua sudah kita lakukan dengan benar. Tinggal kita mencocokkannya aja ya, nomor surat ya dengan nomor surat ini ya. Nama dengan nama, nomor KTP dengan nomor KTP, alamat lengkap dengan alamat lengkap, tanggal penugasan dengan tanggal penugasan, sudah cocok semua. Kita lanjutkan. Ini nama filenya. Nanti setiap orang yang submit melalui Google Form akan terbentuk file. Nah, file itu akan kita beri nama, yaitu ketik aja ya, kayak seperti ini ya teman, surat tugas gitu. Ini muncul karena saya sebelumnya pernah melakukan ini, jadi muncul di sini surat tugas. Saya akan beri nama gitu ya, supaya bisa membedakan karyawan satu dengan karyawan yang lain. Nah, saya akan membagikannya menjadi file PDF ya. Bisa aja berupa Google Doc ya, tapi saya maunya PDF. Nanti teman-teman bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini nanti file yang sudah terbentuk itu akan diletakkan di folder mana, ini foldernya. Atau kalau teman-teman tidak sesuai, kita bisa bikin atau milih folder yang baru ya. Tapi kalau sudah benar di sini ya apa-apa, kita tinggal lanjutkan aja. Dan ini sudah benar, memang saya sengaja membuat folder ini untuk tempat membuat project ini. Oke, ini yang namanya kita next aja. Merge condition optional, tidak ada optional, pokoknya masuk melalui Google Form kita akan kirimkan, kita akan buatkan filenya dan akan kita kirimkan. Kemudian ya ini kita akan share ya.
share dokumen melalui email ya. Ya. Berupa apa? Filenya PDF. Kemudian itunya ke siapa? Kita ketik aja email address ya. Kebetulan sudah pernah ada template-nya nih. Nah, teman-teman, nih email address sebetulnya ada di sini. Dan ini surat tugas. Surat tugas adalah subjek dari emailnya ya. Dan ini juga template redaksi untuk emailnya. Sederhana seperti ini aja, nanti teman-teman disesuaikan dengan kebutuhan juga. Oke, kemudian kita lanjut ya. Apakah akan dikirimkan surat tugasnya melalui otomatis ya, setelah submit langsung terkirim secara otomatis, tidak melalui cara manual ya, nggak perlu trigger ya, maksudnya kita nggak perlu klik tombol sesuatu untuk mengirimkan filenya ya, karena ada dua opsi, yaitu kita mengirimkan secara manual, yaitu klik tombol ya, send gitu ya, tapi secara keseluruhan, ataupun tanpa diklik. Jadi setiap ada email, ada yang masukkan data melalui Google Form, akan terkirim secara otomatis file surat penugasannya ya. Bisa juga dengan pilihan timer ya. Jadi setelah submit tunggu 1 jam, nanti 1 jam kemudian akan dikirimkan file PDF-nya, atau bisa juga 2 jam, bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Nanti ada pilihannya teman-teman kalau klik runtime ini kan. Jadi kan akan dijalankan setiap 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya ya. Saya nggak mau ini, kita simpan. Nah, surat tugas ADC-nya sudah ready nih projectnya. Nah, ini yang disebut manual tuh ini ya. Kalau klik ini, nanti kalau ketika ada data masuk ke tabel ya, nanti kirim manualnya seperti klik ini, run jobnya. Tapi kalau kita pilih yang yes tadi ya, nggak perlu lagi klik-klik ini, udah bisa berjalan dengan sendirinya. Oke, sekarang kita coba ya. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kita tinggal membagikan link formnya supaya bisa diisi oleh karyawan atau pihak-pihak yang memang sengaja kita tujukan supaya bisa mendapatkan surat tugas. Oke. Cara mendapatkannya ada di sini ya, di send. Linknya tuh ada di sini, di send. Di sini ada link ya. Kita klik link ya. Ya, supaya lebih cantik kita perpendek URL-nya. Kayak gini ya. Kemudian kita copy. Ya. Nah, link inilah yang kita bagikan melalui WA ya, bisa melalui atau media yang lainnya ke karyawan kita, atau memang orang yang ditunjuk untuk masuk untuk bekerja di kantor. Kita tes langsung aja ya, kita tutup ini, kemudian kita coba buka linknya, baru di sini kita paste di sini aja linknya, terbuka nggak nih? Ya, coba kita tes ya, pakai email saya pribadi aja. Kemudian namanya juga Sehu, nomor KTP Dami ya, nomornya Dami aja. Kemudian alamat lengkap, misalnya Jalan Pulau Mas, Jakarta Timur. Lokasi misalnya di Pulau Mas juga ya, lokasi kantor penugasan. Kemudian tanggal penugasan tanggal berapa, ada date picker nih, atau bisa diketik ya, misalnya hari ini tanggal 7 bulan 7 gitu ya, kita
langsung submit. Harusnya muncul nanti di tabelnya nih. Oke, nah ini ada pesannya langsung ya. Terima kasih Anda telah mengisi form penugasan. Mohon cek kembali setelah submit form ini. Surat penugasan akan dikirimkan secara otomatis. Atau nanti dikasih keterangan juga tambahan ya. Jika belum menerima file PDF surat penugasan, Anda bisa menghubungi nomor gitu ya. Jadi seandainya mau terjadi sesuatu, yang bersangkutan masih bisa menghubungi Anda sebagai orang yang membuat surat tugas. Jadi bisa dikirimkan melalui email secara manual ataupun bisa dikirimkan melalui WA ya. Oke, sekarang kita lihat isinya di sini. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Nah, secara otomatis AutoCAD akan membuat 4 kolom ya. Seperti ini. Ya. Ini statusnya terakhir ya. Nah, dokumen sudah terbentuk ya, sukses ya. Termerge ya menjadi file PDF, kemudian sudah di-emailkan ke Sehu nih. Kita cek di folder ya. Nah, di folder Google Drive kita nih. Nah, ini sudah terbentuk nih. Nama filenya kan surat tugas dan ada namanya. Coba kita klik, isinya apa nih? Oh, ini. Ya. Nah, kemudian kita cek email. Nah, saya sebagai penerima, sebagai karyawan, saya coba cek email ya. Orang yang mengisi formnya akan juga menerima email. Kita cek. Nah, coba kita cek Gmail saya. Harusnya juga sudah menerima. Bisa dicek juga di sana ya. Masih loading. Ya, tunggu sebentar. Ada sesuatu yang nggak bener nih katanya nih. Mungkin koneksi kurang bagus internetnya. Coba kita refresh. Ya, kita refresh. Nah, teman-teman, hanya saja ada keterbatasan ya. Ini kalau kita pakai yang gratisan ya, akun yang Google yang gratis ya, hanya 100 email aja per harinya kita bisa melakukan pengiriman email. Tapi untuk menerima datanya kita bisa sampai mungkin tidak terbatas ya. Saya nggak tahu batasnya sampai berapa banyak, tapi selama itu terus diinput akan terus diterima sama tabel ini nih. Ya, hanya saja untuk kemarin saya coba lebih dari 100 itu berhenti ya di 100. Kemudian ada keterangan ya, perharinya hanya 100 gitu. Coba cek di handphone saya. Mungkin karena koneksinya kurang bagus. Coba saya pakai yang handphone.
Ini sudah terkirim sini ya, dari sendnya nih kelihatan. Ini surat tugasnya nih. Nah, kita udah berhasil nih teman-teman nih. Bisa cek nih nomor 1 ya. Oke teman-teman, demikian video tutorial. Sebetulnya ini tutorial ulangan dari video-video tutorial yang beredar di YouTube. Saya ulang lagi, saya coba sharing lagi ke teman-teman semua, dan semoga ini bermanfaat ya. Yang mungkin tadi yang nggak tahu jadi tahu dan mau mencoba untuk belajar ya, memanfaatkan Google Workspace ya, karena memang bermanfaat sekali untuk aktivitas pekerjaan kita sehari-hari gitu. Ini bisa menghemat waktu yang lumayan ya. Selain itu juga ini ada tabulasi ya. Kita bisa membuat laporan lanjutannya. Jadi kalau kita ingin memonitoring per lokasi ini berapa orang, berapa karyawan ya yang masuk untuk bekerja di suatu kantor, ini bisa dilakukan ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya akan kita bahas bagaimana caranya menghubungkan worksheet ini ke Excel ya, tanpa copy paste atau download ya. Ini sebetulnya bisa di download ini kan ya, ada di download sini. Ya, nih jadi Microsoft Excel. Kita buat laporan, tapi nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya agar Google Spreadsheet ini bisa terhubung dengan Microsoft Excel. Oke, demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Saya akhiri ya, semoga ini dapat dipraktekkan oleh teman-teman untuk meningkatkan keterampilan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.